Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tanya Guru, pada kali ini kita agak tampil berbeda pengambilan rekaman ini. Kita ingin pergi ke sebuah tempat untuk melakukan olahraga, tapi kita manfaatkan untuk bincang-bincang di dalam bersama Bang Ustadz Najamuddin yang juga ditemani oleh teman saya Bang Nawir Gani. Saya sendiri Hendro Sulistyo akan bincang-bincang bersama Bang Ustadz Najamuddin. Tema yang akan kita bahas ini bukan tema olahraga gitu. Walaupun kita ingin olahraga, tapi kita tidak membahas olahraga, tapi kita akan membahas tentang malu gitu. Seperti apa malu dalam pandangan Islam dan hadis-hadis. Gimana Bang Ustadz tentang malu dalam pandangan Islam kait dengan hadis-hadis maupun dari Al-Quran? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Malu ya. Malu ini bukan malu-maluin ya. Bikin malu. Iya. Jadi malu loh. malu ini di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman. Iman itu adalah bid'un wa sittun. Artinya bid'un ini adalah hitungan antara 2, artinya 3 sampai 9. Sampai 9. Jadi bisa jadi misalnya bid'un wa sittun yang dimaksudkan itu adalah 64 Ya. bisa 63 Ya. bisa 65, bisa 66, bisa 67 gitu ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dikatakan wal haya, dan rasa malu syu'bah minal iman. Ya, satu bagian daripada Dari iman, ya. keimanan. Jadi kalau kita coba perhatikan, saya kira memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Kenapa malu ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Tapi saya ingin menjelaskan dulu kosakata yang ada di dalam hadis ini. Bid'ah tadi sudah ya, syu'bah yaitu adalah cabang ataupun rantingnya. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ranting ini, yang dimaksud dengan syu'bah, ranting ibarat kayu ataupun buah. Biasanya kalau kayu banyak rantingnya, bisa jadi buahnya juga akan banyak gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya ini pun iman ini syu'bah minal iman, karena tergantung imannya ini. Kalau misalnya imannya ini banyak rantingnya, maka bisa jadi nanti juga buah dari iman itu juga akan menjadi banyak. Nah, seperti itu. Kemudian al-haya ini adalah merupakan satu sifat manusia, sifat jiwa manusia yang membawanya membuat kebaikan, mendorongnya berbuat baik, atau bisa jadi mencegah dia dari berbuat kemungkaran karena ada rasa malu. Maka malu ini bisa kita bagi kepada dua, Ya. yaitu malu kepada Allah, Malu pada Allah, dan malu kepada manusia, malu pada manusia. dan termasuk kepada dirinya sendiri. Ya. Malu kepada Allah itu misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia malu. Sementara ketika seseorang itu misalnya melakukan sesuatu yang salah, Ya. bisa jadi dia malu kepada manusia sehingga dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Ya. Itu rasa malu. Ya. Maka malu yang seperti inilah yang perlu ya, kita katakanlah itu hal yang positif yang ada di sana, imaniyah gitu ya. Ya. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang rasa malu ini. Tapi ya, bahkan ada yang mengatakan itu sampai menjelaskan tentang rasa malu dengan lafaz yang berbeda, Ya. itu sampai kepada 400 hadis. 400 hadis ya tentang malu. Iya. Ya. Kenapa sampai jumlah yang seperti itu? Karena Iya. memang kalau kita coba perhatikan, rasa malu itu ini adalah merupakan satu sumber dari kebaikan. Maka di dalam sebuah hadis yang lain ada dikatakan al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan.
Ya. Maka kita lihat misalnya yang pertama adalah yang terkait dengan syu'batul iman ini, seperti misalnya kita bagi kepada tiga Ya. tiga amalan. Yang pertama itu adalah amalan hati. Hmm. Nah, kalau kita berbicara masalah amalan hati itu ada sekitar 24 ya, dari 24 sifat iman. Iman ini masuk dalamnya itu adalah seperti misalnya al-iman bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Ini kan berbicara masalah akidah. Ya. Al-iman bidzatillahi subhanahu wa ta'ala wa Iman tauhid. kepada zat Allah ya. Iya, iman kepada zat Allah. Ya. Kemudian iman kepada zat Allah dan iman kepada Allah ini membuahkan karena dia sudah beriman kepada Allah, maka di sana nanti ada iman bil malaika. Wah, ini jauh lagi nih. Ya, ya. Nah, kalau kita misalnya malu kepada malaikat karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik, atau katakanlah misalnya mengeluarkan kata-kata yang jorok yang tidak sepantasnya untuk kita keluarkan, maka tentu kita malu. Karena apa? Di sana ada malaikat. Kemudian misalnya interaksi kita dengan Alkitab, Al-Quran. Ya. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran lalu kemudian tidak ada kepedulian kita lewat begitu saja, apakah misalnya makhorijul hurufnya baik atau tidak, maka kita nggak peduli misalnya. Yang penting baca selesai gitu. Apalagi kalau hanya misalnya itu hanya sekedar untuk ya menyelesaikan mengejar target satu juz misalnya. Tentu itu sangat memalukan. Karena apa? Karena adab-adab membaca Al-Quran itu juga ada di dalam tuntunan membaca Al-Quran. Seperti misalnya dalam sebuah firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Lalu kemudian kita membaca karena memang mengejar target. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan janganlah gerakkan lidahmu hanya lita'jala bihi. Karena memang ada yang cepat-cepat, cepat selesai. Tentu ini. Itu yang terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan begitu juga dengan Ar-Rasul misalnya. Kita kalau orang punya malu misalnya, dia membaca hadis-hadis Rasulullah dan banyak contoh-contoh yang harus kita teladani misalnya. Lalu kemudian ternyata tidak ada kepedulian untuk meneladani. Tentu kita malu masalah itu. Itu contoh-contoh dari buah iman yang terkait dengan hati. Tentu ini banyak hal ini yang terkait dengan keikhlasan, ar-raja, berharap, bersyukur kepada Allah, al-khawf, was-sabar. Ini semua yang terkait dengan hati gitu. Qada, tawakal, tawadhu. Ini maka kita lihat misalnya cabang-cabang daripada sifat-sifat yang baik itu banyak sekali. Jadi katakan ada lebih dari 24. Itu akan sangat mempengaruhi seseorang, dan ada rasa malu, itu akan membuat seseorang itu akan menjadi orang baik. Makanya dalam sebuah hadis ada seorang Al-Ansari, ya, seorang Al-Ansari ini menasihati adik kandungnya, kamu terlalu pemalu katanya. Kalau kamu malu seperti itu merugikan diri kamu sendiri. Lalu kemudian apa kata Rasulullah ketika mendengar kalimat itu? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia dengan rasa malunya, dengan pemalunya, karena sebenarnya malu itu adalah bagian daripada iman. Itu yang pertama tadi. Kalau kita lihat dari segi amal al-qalbi. Kemudian kita lihat lagi dari sisi amalul lisan. Amalul lisan itu seperti misalnya talafuz bil ayat, ya, ataupun tauhid misalnya, al-ilmi, dan mengajarkan ilmu, ya, dan berdoa, berzikir, ya, ungkapan-ungkapan syukur. Ini kan talafuz dengan lisan, dan ini adalah amal juga. Gitu. Disinilah yang disebut dengan amal al-lisan. Kemudian yang ketiga, amal badan. Itu banyak. Ada yang sifatnya wajib seperti haji, umrah, ya, ada yang sifatnya misalnya sholat. Ini amal-amal badan semua. Dan kemudian hal-hal yang sederhana, menghormati tetangga, ikram dhaif misalnya. Ini semua amal badan. Tentu ini juga kalau kita lihat bisa muncul dari rasa malu. Misalnya ada tamu kita, misalnya, kan? Ketika ada tamu, seperti Rasulullah menghormati tamunya misalnya,
kata Ibnu Mas'ud meriwayatkan dalam satu riwayat, "Ma ra'aitu libasan ahsana min libasir Rasul sallallahu alaihi wasallam inda istiqbalid dhaif." Saya tidak pernah melihat pakaian yang lebih cantik dari pakaian Rasulullah ketika dia menerima tamu. Antum bisa bayangkan. Begitu Allah, begitu Rasulullah mencontohkan menghormati tamu, memakai pakaian yang lebih cantik, dan Ibnu Mas'ud mengisahkan tidak pernah melihat baju yang secantik itu. Itu pada saat ada tamu saja. Ada tamu. Ya. Maka saya kira itu tadi, malu itu adalah satu sifat yang positif yang harus kita arahkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai positif lah, ya. Saya kira itu lah. Gitu ya. Jadi malu itu ada dua jenis. Jadi itu Bang Ustadz ya. Malu yang pertama adalah malu kepada Allah. Yang kedua adalah malu kepada manusia. Gitu. Dan malu itu adalah bagian atau sifat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi malu itu adalah bawaan ya, Ustaz ya. Nah, kalau keutamaan dari malu itu sendiri gitu. Ya, keutamaannya tadi itu ya, bahwa dengan adanya rasa malu, seseorang itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan dia akan termotivasi untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu artinya dalam hal ini sebenarnya orang untuk dirinya sendiri, karena ada rasa malu, al-amru bil ma'ruf untuk dirinya dan nahi anil munkar, itu selesai. Selesai untuk dirinya. Apalagi tadi kita lihat misalnya amalan-amalan yang muncul dari rasa malu itu, misalnya banyak gitu ya, ada amalul qalbi, ada amalul lisan, ada amal yang terkait dengan badan gitu ya. Itu semua termotivasi karena ada rasa malu. Contoh saja lah misalnya haji gitu. Haji itu kan macam-macam orang berhaji. Iya betul. Ada haji bisnis, Haji Abidin Pak Ustadz. Haji Abidin. Ya. Orang berhaji itu banyak. Kadang-kadang ada orang karena dia banyak uang, dia mau turis, pengen lihat-lihat ke sana dan ingin ketemu-ketemu saja dengan orang. Masih mendingan gitu ya. Mau ketemu dengan orang, mau silaturahim dengan orang gitu. Tapi kalau hanya ingin dikatakan misalnya dia kaya, bisa haji setiap tahun, kalaupun mahal, haji apa namanya kan begitu. Nah, tetapi ketika seseorang itu punya rasa malu dan dia sadar bahwa di sana ada Allah, ada malaikat yang menyaksikan apa yang dia lakukan di sana, dan kemudian nanti itu akan terlaporkan kepada Allah, karena malaikat tugasnya itu. Jadi sebenarnya memang ini Pak Ustadz ya, malu yang Allah berikan ini sebenarnya cukup membuat orang menjadi orang baik. Menjadi orang baik ya sebenarnya ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat orang berbuat maksiat, karena rasa malu itu pudar hilang. Hilang rasa malunya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti korupsi contohnya. Korupsi itu kalau orang masih punya rasa malu, dia nggak terjadi. Nggak terjadi. Tapi ketika rasa malu itu udah hilang dari hatinya, nah itulah rasa imania yang hilang dari hatinya, karena dia lupa bahwa di sana ada malaikat, ada Allah yang melihat. Jadi akhirnya rasa malu itu pun hilang. Tapi kadang juga gini Bang Ustadz, lebih mengutamakan malu kepada manusia ketimbang malu pada Allah ya, ada yang begitu. Ya, disitulah makanya yang sebenarnya yang harus kita perhatikan itu bagaimana kita mengarahkan ataupun mengkondisikan rasa malu itu agar sesuai dengan nilai syariah. Nah, disitulah bedanya bahwa kita rasa malu itu seharusnya dituntun dengan ilmu. Bukan hanya sekedar malu begitu saja, tetapi diberikan ilmunya. Nah, dia malu kepada siapa dan harus malu kapan gitu. Nah, makanya kalau kita lihat mustawa ataupun tingkatan orang-orang berilmu pun berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat gitu ya. Jadi tingkatan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sampai kepada beberapa tingkatan, bukan satu tingkat. Kenapa? Karena memang dengan ilmu itu dia bisa mengkondisikan hatinya, mengkondisikan dirinya, dan dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itulah makanya tafaqquh fid din itu sangat penting. Tapi kadang ada juga gini Bang Ustadz, orang malu tapi salah penempatannya.
kamu nih sekarang kultum kuliah 7 menit atau untuk tampil apalah segala macam. Dia bilang malu saya katanya gitu. Di situ dia. Hal-hal baik ya. Nah, gitu bagaimana itu malu Di dalam model riwayat, kayak begitu? di dalam riwayat Aisyah itu dikatakan Ya, Rasulullah pernah mengatakan rahimallahu nisa al-ansar. ya, Semoga Allah menikmati Nabi Ansar. ya. La yamna'uhunna tafaqquh fi dini. La yamna'uhunna al-haya bi tafaqquh fi din. Jadi semoga mereka merahmati perempuan-perempuan Ansar yang dimana mereka itu tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bisa tafakuh dalam agama ini. Ya. Jadi rasa malu itu tidak belajar ya, Iya. untuk belajar ya. Iya, maka kita lihat misalnya mereka bisa menanyakan. Salah satu contoh misalnya mimpi. Mimpi. Ini kan kalau kita lihat masalah mimpi perempuan dan basah gitu, ya nggak enak kan menanyakan itu kepada laki-laki. Ya. Tetapi mereka menanyakan Kepada itu Rasulullah misalnya, ya. Sulaim misalnya dia mengatakan ya Rasulullah, ayah talimal mar'ah, ya Rasulullah apakah perempuan itu bermimpi? Kata Rasulullah, iya. Iya. Terus apakah dia wajib mandi? Iya. Nah, ditanya masalah itu. Ini masalah Sensitif. sensitif. Kita kalau berbicara masalah fikih, kalau pertanyaan-pertanyaan begitu kita agak risih juga menjelaskan kalau perempuan gitu ya. Tapi itu dijawab oleh Rasulullah dengan iya. Dan kemudian bahkan lanjut seperti di situ dikatakan dia menutup mukanya. Apakah dia basah gitu? Artinya bahwa perempuan itu apakah bisa basah kalau mimpi gitu kan? Iya. Dia mengatakan iya. Kalau tidak, bagaimana bisa anak menjadi menyerupai? Bagaimana bisa anak menyerupai ibunya? Katanya. Iya. Mimpi basah tuh bukan mimpi berenang, bukan siapa ya. Ya sampai begitu ya. Rasulullah menjelaskan itu. Bagaimana anak menyerupai ibunya? Dalam hal menuntut pengetahuan pun ya menyingkirkan rasa malunya itu ya. Iya. Artinya ya. Dan itu salah satu kelebihan Nisaul Ansar. Kelebihan itu di dalam riwayat wanita-wanita Ansar Sampai ya. didoakan sama Rasulullah sampai. Iya. Ya. Ya, dan kemudian juga kalau kita lihat Nisaul Ansar ini keberanian mereka luar biasa. Salah satu contoh misalnya mereka minta kepada Rasulullah supaya diberikan khusus 1 hari kepada mereka dalam menuntut dalam masalah liqa ataupun pengajian khusus untuk perempuan. Dan kita bisa secara alami gitu perempuan-perempuan ini sebenarnya ada rasa malu juga untuk membuka dan Rasulullah pun mengerti masalah ini. Sehingga Aisyah kalau kita lihat bagaimana potensi Aisyah di sini, disitulah Rasulullah ketika mengadakan pengajian dan Aisyah juga ikut. Di situ. Hal-hal yang kira-kira Aisyah perlu jelaskan, Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah supaya Aisyah menjelaskan kepada para nisaul ansar. Kalau belajar malu malah nggak maju ya. Oh iya. Ya, jadi harus. Memang sih malu ini ya kalau dijadikan sebagai akhlak utama tentunya ya cukup sih ya membuat orang menjadi baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang lain maupun juga baik untuk lingkungannya. Paling tidak seperti itu ya Pak Ustadz. Ya. Makanya kan kalau kita lihat hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Meskipun Muslim meriwayatkan itu berbeda dengan lafaz Bukhari. Kalau Bukhari mengatakan bid'ah wa sittuna syu'bah. Tapi Bukhari Muslim mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Berbeda kan? Angka yang disebutkan itu. Tapi kan sebenarnya pada hakikatnya bukan hanya jumlahnya tetapi sebenarnya di situ betapa banyaknya luasnya kepositifan rasa malu itu. Berarti dasarnya ini sifat malu itu positif seharusnya. Kalau malu untuk berbuat baik atau hal-hal yang seperti tadi kaitannya misal diminta untuk tampil untuk hal-hal yang baik itu harusnya tidak ada seharusnya itu bisa teratasi dengan pemahaman terhadap masalah itu. Sesuai dengan kondisinya. Jadi salah satu contoh lah misalnya kita menjelaskan tentang fadilatul ilmi belajar. Kita menjelaskan tentang belajar misalnya. Katakanlah misalnya belajar orasi. Ada orang malu berbicara di depan umum misalnya kan. Karena rasa malu yang seperti itu bisa diatasi dengan kesadaran bahwa ilmu ataupun kesadaran bahwa pentingnya orasi itu sebagai sarana
menyampaikan ilmu, menyampaikan keinginan dan menyampaikan apa konsep-konsep kita, gitu kan? Iya, iya. Sehingga itu bisa sampai. Kalau di masyarakat kita itu kan malu kadang-kadang identik dengan tidak enak, Ah, nggak enak ini atau malu itu bagaimana itu? Bang? ya saya kira Hal-hal itu salah satu ini ya. Karena sebenarnya begini, ini ada budaya juga. Oh iya. Yang budaya ini memang harus kita islamisasikan. Iya. Saya kira ini kita lihat kalau Allah menjelaskan misalnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, termasuk peradaban ini. Peradaban ini kan harus kita kondisikan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam kan itu. Iya. Sehingga malu itu bukan karena malu misalnya ya katakanlah misalnya orang di Irian misalnya Iya. ya bukan untuk menginikan tapi orang pakai apa kotek apa Merdeka. dia nggak malu kan Iya. karena kebiasaan mereka seperti itu. Iya, iya. Kebiasaan mereka seperti itu dan kemudian budayanya memang begitu. Tapi budaya itu yang seperti itu bisa kita rubah dengan memberikan nilai-nilai yang merubah cara berpikir mereka. Sama lah misalnya dengan perkawinan di kita gitu kan. Orang malu misalnya kalau dia tidak disandingkan dan tidak dipoles misalnya dengan katakanlah misalnya di apa istilahnya Di make up. di make up. Iya. Kalau nggak di make up dengan cara yang cara-cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat lah gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya bisa di make up apa adanya dan tidak mengurangi kecantikannya kan begitu. Iya. Dan sesuai dengan dan duduk bagaimana mestinya gitu kan. Iya. Ataupun berpakaian bagaimana mestinya kan begitu. Iya. Jadi tidak harus pakai baju bodoh kan. Berarti ini ada persoalan ini Ustaz, yang menempatkan rasa Menempatkan. malu sesuai tempatnya. Iya. Itu hal yang wajar gitu. Iya. Mesti. Nah, menempatkan sesuatu pada Mungkin ada persoalan itu di Iya. masyarakat. Nah, ini yang harus kita memang salah satu tugas kita sebagai orang yang mengerti masalah itu ya itu tugas kita untuk menyampaikan agar terjadi perubahan cara berpikir gitu. Iya, iya. Maka kalau kita dengar misalnya orang-orang yang memberikan pelatihan-pelatihan lah gitu ya itu mereka selalu bisnis juga berbicara masalah itu memulai dari pemikiran apa yang kita pikirkan. Iya. Kalau kita sudah memikirkan diri kita lemah ya bakal lemah lagi gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita kuat kita akan mencari pembenaran bahwa kita kuat. Iya. Kita berusaha. Ini sangat luas malu ini ya. Malu ini luar biasa. Kalau ya kenapa dia menjadi sangat luar biasa? Seorang Rasul saja telah menjelaskan. Kita masih itu syok. Artinya itu kan itu luasan cabang-cabangnya itu ranting-rantingnya itu kan banyak kan begitu. Cabang malu. Apa yang diberikan oleh karena rasa malu misalnya orang bisa jadi sholat, Ya. kan? Dia mungkin belum tentu bisa baca, tapi dilihatnya kawannya semua baca, semua sholat gitu kan. Nggak bisa bacaan sholat dia nggak tahu. Dia Saya malu ya. berikan salah satu contoh misalnya dalam misalnya dulu saya pernah di Kabupaten Dairi menjadi dia satu doa lah gitu. Ada kawan saya ajak sholat dan saya sangat dekat dengan saya, tapi dia masih malu dan dia masuk Islam. Itu karena rasa malu. Disuruh menyanyi di gereja, dia lari dan kemudian dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa kau lari? Kan biasa di sini menyanyi. Cuma tarik suara sedikit. Ya, bagaimana saya menyanyi di depan adik saya, di depan ibu saya, di depan ayah saya, di depan guru-guru saya, enggak lah. Dia keluar dan dia masuk Islam. Karena malu. Iya, karena malu. Itu bisa terjadi. Berarti malu itu kalau pas posisinya jadi motivasi Ustaz. Jadi motivasi. Tapi dia juga karena orang ini memang pemalu. Lama sekali dia nggak belajar sholat. Karena dia malu juga. Sampai kemudian dia mengatakan saya belum bisa sholat. Terus yang selama ini kita sholat gimana? Ya dia cerita. Saya ikut aja. Maka kalau harus berjamaah saya baru bisa katanya. Orang sujud saya sujud. Orang rukuk saya itu terjadi. Malu nggak bisa baca Quran, akhirnya dia mau belajar Quran, Quran. ya kan? Nah itu. Itu ya. Jadi malu itu bisa bernilai positif. Ustaz, ya. Gitu.
Bayangkan kalau manusia itu tidak Allah berikan rasa malu ya. Ah, Artinya gini, diberikan rasa malu saja banyak manusia yang bermaksiat kepada Allah. Seharusnya auratnya itu ditutup, tidak ditutup, diumbar ya, gitu kan? sulit dibayangkan kalau sekiranya nggak ada rasa malu. Iya, iya. Malu gitu kan? Jadi kalau orang bermaksiat nggak malu, berarti hilang logika malunya ya. Logika malunya itu sebenarnya sama dengan al-iman. Maka di dalam satu hadis dikatakan, ya Rasulullah, ayaznil mu'min, apakah seorang mukmin itu berzina? Iya. Sudah tidak. Jadi makanya sebenarnya karena iman tidak ada di dalam hatinya, makanya dia melakukan Perbuatan itu. perbuatan itu. Iya, iya, iya. Berarti saat melakukan itu imannya hilang Iya. kan? Kamu nggak akan bisa. Pas imannya kembali terjadi penyesalan. Iya. Ada orang yang melakukan berkali-kali tidak menyesal, tidak ini, berarti sudah dicabut rasa malunya. Karena kan ada orang yang terang-terangan mau melakukan kemaksiatan, Ya, terang-terangan. karena imannya gitu. tidak ada lagi. Ya, karena memang imannya yang mengendalikan malunya itu sudah tidak ada, Pak Ustadz ya. Oke guys, luar biasa pencerahan hari ini oleh Bang Ustadz Najamuddin Marahamidis yang membicarakan tentang rasa malu. Jadi kita sudah tahu ya tentang malu itu sendiri bagian dari Iman. bawaan kita dalam setiap manusia. Dengan rasa malu itu bisa mencegah orang untuk melakukan perbuatan dosa, mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan, dan memotivasi orang untuk bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pelihara dan jaga rasa malu dalam diri kita. Sampai berjumpa kembali dalam channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa Subscribe like and share.